Dalam reshuffle kabinet kali ini, Presiden Jokowi mengganti Menteri Perdagangan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kedua menteri pengganti ini diambil dari unsur partai politik dan TNI. Nah, lalu apa sebenarnya yang menjadi target Jokowi dengan melakukan reshuffle di 2 tahun sisa jabatannya? Kita akan membahas soal ini bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara daring. Ada staf khusus Menteri Sekretariat Negara, Mas Faldo Maldini. Ada juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Mas Yandri Susanto, dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi, Mas Burhan, Mas Yandri, dan juga Mas Faldo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Yandri terlebih dahulu. Sebenarnya PAN ini memang tinggal menunggu jadwal reshuffle, begitu ya Mas Yandri. Tapi sebenarnya sudah sejak kapan ini diketahui atau setidaknya Pak Jokowi sudah mulai menghubungi Pak Zulkifli dan memastikan bahwa Pak Zulkifli akan menjabat sebagai menteri, khususnya sebagai Menteri Perdagangan, diinformasikannya. Makasih Mas. Jadi PAN bergabung di Rakernas tahun lalu. Saya sebagai Ketua SC waktu itu ketua Palu atas permintaan seluruh PAN se-Indonesia. Kita bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi dengan tanpa syarat. Artinya PAN tidak menuntut harus ini harus itu. Yang penting kami membantu pemerintah Pak Jokowi supaya berhasil melakukan pelayanan terbaik buat rakyat sampai 2024. Nah, memang setiap isu reshuffle PAN selalu menjadi topik utama, selalu menjadi trending topik, kira-kira begitu. Termasuk yang kemarin PAN belum tahu apa-apa, tapi semua media bahkan semua medsos dan sebagainya itu mengangkat kira-kira selalu saja reshuffle ke dalam PAN. Tanggal 13 Juni hari Senin, saya seharian sama Bang Jul. Selasa juga begitu, ya bergurau sambil makan malam sama Bang Jul sampai tengah malam, nggak ada kabar apapun. Dia bilang, kata Bang Jul, ini benar nggak nih dari reshuffle? Kita belum ada apa-apa, tapi udah ribut nih. Justru mendengar dari media dan media sosial gitu ya, Mas? Dan saya tuh masih yang diburu kalau di Senayan kan, gimana nih Pak Yandri reshuffle? Saya bilang itu hak prerogatif Presiden. PAN kalau memang diminta kadernya banyak, tapi tentu prioritas Ketua Umum. Nah, oleh karena itu kami sangat menghargai keputusan Pak Presiden dan sebagai bentuk komitmen kami sudah ada Bang Jul di situ di Menteri Perdagangan dan ini dengan pertimbangan khusus dari Pak Presiden memberikan tugas kepada Bang Jul, tentu kami dengan sekuat tenaga untuk menjawab semua kepercayaan Pak Jokowi kepada PAN dalam hal pelaksanaan tugas di Menteri Perdagangan. Oleh karena itu dari jejak rekam Bang Jul, saya kira sudah cukup mumpuni dan sudah banyak jam terbangnya ya. Beliau sudah pernah di Kementerian Kehutanan, Ketua MPR, Ketua Fraksi PAN, kemudian Wakil Ketua MPR. Dan saya lihat Bang Jul tidak punya handicap atau tidak punya hambatan berkomunikasi dengan semua pihak. Ketua Umum Parpol, para pengusaha, dan memang beliau Bang Jul ini kan sebelum jadi DPR kan pengusaha tangguh, ya kan, punya industri dan sebagainya. Intinya saya meyakini penunjukan Bang Jul itu adalah sebuah solusi di tengah banyak persoalan di perdagangan, terutama masalah minyak goreng. Nah, Mas Yandri, sebenarnya kan kalau dari PAN kembali lagi seperti yang Anda katakan sudah bergabungnya sudah bisa dibilang sudah cukup lama begitu. Jadi sebenarnya sudah setahun. Jadi sebenarnya seperti saya bilang tadi sebenarnya menunggu saja gitu. Walaupun PAN juga tidak mendesak, terlihat kalau tidak mendesak juga untuk posisi gitu. Nah, tapi di sisi lain memang tampaknya memang ya nama yang pasti keluar ini ya nama ketuanya lah, Pak Zulkifli. Tiba-tiba yang diberikan posnya adalah Kementerian Perdagangan yang kita tahu saat ini sedang menghadapi sorotan yang besar, terutama soal minyak goreng, kenaikan harga bahan-bahan pokok juga yang diimpor dan lain-lain. Bagaimana tuh tanggapan Pak Zulkifli atau PAN juga pada saat mengetahui bahwa ternyata posisi yang dipercayakan Presiden adalah Kementerian Perdagangan, dan bagaimana kinerja Pak Zulkifli Hasan ini akan sangat disoroti, berhasil atau tidaknya dengan mudah akan diukur dengan kepuasan masyarakat gitu. Iya, Bang Jul pulang dari istana, saya sudah nunggu di Widya Chandra di meja makan kan. Bilang, Bang gimana? Mantap. Salah ya. Jadi intinya ini Bang Jul karena jam terbang tadi mengucapkan Bismillah, kita meeting dulu, kita satu. Dan ketika pelantikan kemarin saya hadir di Kementerian Perdagangan setelah terima dengan Pak Lutfi.
ada diskusi kecil dengan Bang Jul di ruangan beliau. Intinya Bang Jul akan sekuat tenaga, semaksimal mungkin, dan hari ini Pak Menteri atau Bang Jul akan turun ke pasar, akan juga membangun dialog dengan para stakeholder, pelaku pasar dan sebagainya. Intinya saya meyakini untuk kepemimpinan Bang Jul dengan komunikasi yang baik, terus mencari solusi yang terbaik, kemudian pergaulan Bang Jul selama ini, dukungan publik yang sangat bagus, kepercayaan Presiden yang sangat penuh dan luar biasa. Saya kira itu modal Bang Jul untuk melakukan hal yang terbaik, dan saya meyakini dengan tangan dingin Bang Jul, insya Allah persoalan-persoalan di Kementerian Perdagangan bisa diurai satu persatu dan ujungnya adalah pelayanan terbaik buat rakyat. Dan kami meyakini dengan semua energi baru, suasana baru, komitmen baru dari Kementerian Perdagangan, insya Allah tugas dari Pak Jokowi itu bisa ditunaikan dengan baik oleh Menteri Perdagangan, yaitu Ketua Umum kami sendiri. Oke, itu yang kita harapkan, dan tentu saja hasilnya juga langsung terasa. Itu tentunya diharapkan oleh masyarakat dan Pak Jokowi. Saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau saya lihat setidaknya apa yang ditulis harian Kompas saja hari ini, dan beberapa yang kita cari, beberapa pemerhati, pengamat politik, analis politik, termasuk sampai ke pengamat ekonomi atau analis ekonom juga mengatakan bahwa kok rasanya ini lebih kepada mengamankan koalisi politik ketimbang fokus pada kinerja. Ini sudah pengamatan dari banyak ahli yang kita baca gitu, yang kita minta juga. Kalau dari Mas Burhan bagaimana? Apakah memang karena tampaknya tidak ada yang digeser nih, yang jelas-jelas dari partai. Tadi kita mungkin sempat membahas mengenai Pak Lutfi ya, tapi ini tampaknya tidak langsung secara tegas berasal dari partai apa. Tapi yang secara jelas-jelas berasal dari partai, tampaknya tidak ada yang digeser, malah justru ini nambah. Kalau kita lihat dari 5 posisi yang kemarin diumumkan, 2 menteri, 3 wakil menteri, sebagian besar justru berlatar partai. Benarkah analisa Anda juga begitu, Mas Burhan? Ya, memang kalau kita perhatikan reshuffle terbatas beberapa waktu lalu, itu lebih terkesan nuansa konsolidasi politik. Ya, kesan itu sangat kuat karena nyaris nama-nama yang muncul itu untuk mengakomodasi kekuatan politik baru dan sekaligus mempertahankan postur koalisi politik lama. Ya. Jadi satu mungkin untuk memastikan Presiden Jokowi soft landing 2024 karena menjelang berakhirnya masa jabatan beliau Oktober 2024, beliau mungkin tidak ingin menciptakan friksi politik dengan kekuatan politik dominan baik di internal koalisi maupun di parlemen. Nah, yang kedua mungkin untuk memastikan desain koalisi 2024 terkait dengan Pilpres. Jadi dengan masuknya PAN secara resmi, PAN masuk Agustus 2021, tetapi glue politik itu selalu direpresentasikan melalui representasi kabinet. Ya, dan itu baru terwujud kemarin. Nah, artinya dengan masuknya PAN praktis hanya tinggal Demokrat dan PKS, dan 2 partai ini tidak punya tidak memenuhi syarat untuk menominasikan capres-cawapres di 2024. Jadi praktis yang bisa menentukan peta politik capres 2024 adalah partai koalisi Presiden Jokowi. Jadi dengan demikian mudah untuk memunculkan all president man. Jadi maksudnya sederhananya bisa jadi semua calon presiden yang akan berkompetisi itu akan berasal dari satu kelompok ini, begitu Mas Burhan? Dari partai koalisi. Jadi dinamika politik 2024 terkait dengan capres itu lebih ditentukan di internal koalisi pendukung Jokowi. Dan menurut saya sih dari sisi politik ini sebentuk kecerdasan politik seorang Jokowi, ya. Pandai memainkan bidak catur gitu ya dalam satu permainan, dan pada satu sisi menjadi sangat menarik karena bagaimanapun persoalan 2024 menjadi sangat ditentukan oleh seorang kingmaker. Kingmaker kan kita pernah menyebut ada Ibu Mega, ada Pak Surya Paloh. Nah, itu dikumpulkan dalam satu biduk besar bernama koalisi. Dan kemarin yang kita lihat bukan semata-mata dilantiknya Pak Zulkifli Hasan maupun
Pak Hadi Cahyanto, tetapi ada ketua-ketua umum partai pendukung koalisi yang dipertemukan dalam satu meja makan dan kesemuanya menunjukkan gimmick politik, keluar bersama, ingin memberikan kesan atau sinyal kepada publik bahwa koalisi pemerintah solid mengantarkan Pak Jokowi 2024 dan sekaligus transisi kepemimpinan baru pasca Pilpres 2024. Jadi secara politik momentum itu justru gaungnya lebih kencang begitu ya dibandingkan dengan pelantikannya itu sendiri gitu ya Mas Burhan. Jadi memang suasana akomodasi politik sekaligus konsolidasi politik lebih kentara ketimbang kinerja ya, aspek kinerja. Nah sebenarnya kalau dari sisi kinerja kan approval presiden mulai recover. Bulan April, awal Mei saya sempat merilis 58%. Data survei terakhir saya udah 69%. SMRC 73,9%. Carta Politika 68, sekian persen. Jadi ada tren pemulihan kembali approval presiden. Jadi dari sisi itu sepertinya kemudian aspek kinerja dianggap sudah mengalami perbaikan dan konsolidasi politik yang diperkencang. Ada ruang untuk itu ya. Ini yang lebih terlihat ketimbang ketimbang faktor lain. Jadi reshuffle kemarin adalah sebentuk konsolidasi politik sebelum dan pasca 2024. Mungkin saja dari istana ada suara lain, Mas Faldo. Mungkin Anda bisa memberikan pandangan dari sisi Anda. Karena seperti saya bilang tadi, ini khususnya analis, orang-orang yang memang ahli di bidangnya mengatakan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa nuansa konsolidasi politik ini sangat-sangat terasa dibandingkan dengan tuntutan untuk sebuah kinerja yang lebih baik pada kementerian masing-masing gitu. Tapi saya rasa istana juga tidak bisa mengatakan demikian. Mungkin ada yang bisa memasukkan logikanya bagaimana bahwa kita bisa mempercayakan pos-pos yang diisi kemarin itu memang diberikan karena bisa akan memberikan yang terbaik di pos tersebut untuk masyarakat. Ya, makasih Mas Tim, Bang Yandri, Mas Burhan, pagi. Jadi kalau kami melihat bahwa memang reshuffle ini adalah upaya untuk menjawab berbagai opini masyarakat yang selama ini terjadi. Bahkan setelah kami hitung-hitung hampir di setiap hari Rabu, kami selalu ditanya tentang reshuffle itu gitu. Dan berkali-kali kami jawab memang ini Rabu, ya kan? Dan memang ada harapan, kita lihat beberapa survei juga, opini-opini juga mulai berkembang waktu itu. Dan di sisi lain memang dilihat ada kebutuhan yang mendesak gitu. Soal persoalan-persoalan yang juga terus terjadi, soal bahan-bahan pokok, bahan makanan. Berkali-kali Bapak Presiden bicara soal kita akan menghadapi krisis dan dunia sedang krisis dan sebagainya gitu. Nah jadi memang sekali lagi Bapak Presiden memiliki ukuran gitu soal fungsi dari kerja. Nah inilah yang coba diperkuat lagi dari 2 orang senior yang berpengalaman yang bergabung ke dalam kabinet melalui reshuffle kemarin. Nah jadinya karena ada kebutuhan tersebut gitu ya, karena ada tantangan ke depan yang akan dihadapi, makanya diperkuat lagi dengan fungsi kerja gitu. Jadi kami menganggap ini adalah soal fungsi dari kerja yang diukur oleh Bapak Presiden. Nah soal wakil menteri, karena tadi kebutuhannya mendesak, memang butuh penambah kekuatan di berbagai sektor. Nah misalnya ketenaga kerjaan, soal implementasi Omnibus Law dan rencana perbaikan yang sedang dilakukan, ini kan butuh tenaga lebih gitu. Soal bagaimana memberikan sertifikasi untuk rakyat gitu, yang targetnya 2 kali lipat, butuh tambahan yang lebih kuat, penambah kekuatan. Nah, sisa waktu ini akan berusaha dimanfaatkan dengan optimal. Ya, memang ada target yang belum tercapai, harus akan dikebut, dan ini yang kami yakini. Jadi, menurut kami, ini kita sedang memperkuat tim untuk bangkit dari pandemi, dan ini membentuk tim kerja, Mas. Bukan soal tawar-menawar politik. Jadi kami kira spekulasi tentu bisa kemana-mana, tapi kami kira kita bisa lebih fokus ke masalah-masalah pemerintahan saja. Jadi memang dari istana mempercayakan bahwa sudah nama-nama yang
paling tepat yang ditunjuk. Dan tentu saja kita percayakan ini kepada Pak Jokowi. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait apakah ini memang latar belakang politiskah atau tidak. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membicarakan reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kemarin, masih bersama Mas Yandri Susanto, Waketumpan, ada Mas Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia, dan juga Mas Waldo Maldini dari staf sus Mensesnek. Mas Yandri, urusan Pak Zulkifli ini makin banyak nih Pak. Tadi kita sudah memastikan bahwa ini salah satu urusan terberatnya karena menyangkut perut dan ini sangat-sangat menjadi perhatian masyarakat. Jadi ada kerja berat yang harus dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan. Dan di sisi lain, Pak Zulkifli juga adalah seorang ketua umum yang saat ini tahapan menuju pemilu 2024 sudah dimulai oleh KPU. Jadi ada double kerja beratnya di luar mungkin kerja-kerja lainnya. Bagaimana PAN bisa memastikan bahwa masyarakat menginginkan Menteri Perdagangannya fokus untuk pembenahan kerja-kerja di bawah Kementerian Perdagangan. Tapi di sisi lain, ya tidak mungkin seorang ketua umum itu bisa benar-benar membiarkan partainya autopilot gitu. Pasti akan terlibat langsung juga, yang mana Pak Zulhas nggak bisa dibelah nih Pak. Bagaimana memastikan hal itu? Yang pasti Mas, ini memang tugas berat tapi mulia ya. Jadi Bang Jul memang sudah berkhidmat ketika dilantik kemarin. Tadi malam kami diskusi, kita memang minta Bang Jul lebih fokus ke Kementerian Perdagangan, sementara di internal partai, saya sebagai Ketua Pemenangan Pemilu Nasional, kemudian juga ada waketum yang lain, artinya pendistribusian fungsi dan tugas di PAN, saya kira kami sudah terlatih Mas. Oleh karena itu, insya Allah PAN tidak akan ngerecokin kerja Bang Jul di Kementerian Perdagangan, dan PAN insya Allah tetap on the track di pemenangan pemilu 2024. Dan kami berpesan kepada Bang Jul maksimal, kemudian sungguh-sungguh di Kementerian Perdagangan, karena publik melihat, rakyat menilai ya apa yang dilakukan oleh Bang Jul, dan apalagi tadi Bang Jul memang sekaligus ketua umum partai. Jadi efek dominonya itu kalau Bang Jul berhasil ya belum tentu juga bisa dinikmati di PAN. Tapi kalau misalkan Bang Jul tidak maksimal, ya tentu orang akan cepat menuding ketidakberhasilan ketua umum PAN. Nah, oleh karena itu kami di internal tadi malam sudah mengikhlaskan kepada Bang Jul untuk lebih fokus kepada kerja-kerja rakyat, kepada kerja-kerja hajat hidup orang banyak. Nah, urusan di partai kami bisa distribusikan dengan baik. Ketua-ketua wilayah di provinsi juga sudah siap, kabupaten kota sudah siap. Intinya insya Allah tidak akan mengganggu singgungan yang terlalu besar Mas. Intinya Bang Jul dengan pengalaman yang begitu luar biasa bisa memilah dan memilih mana yang harus menjadi tugas utama negara, mana yang tugas sebagai partai. Intinya insya Allah dengan dukungan yang kuat di internal partai, PAN tidak akan ada terjadi kontraksi yang begitu luar biasa. Kami biasa-biasa saja. Intinya kami akan tetap konsolidasi di internal untuk menyongsong 2024. Nah, hari Minggu ini kami sebagai pemenangan pemilu akan mengumpulkan semua ketua dan sekretaris provinsi di Jakarta dalam rangka memantapkan bahwa Bang Jul sudah lebih fokus ke Kementerian Perdagangan. Nah, kita yang di internal partai tentu akan juga lebih fokus, lebih giat, lebih masif lagi untuk melakukan konsolidasi partai. Gitu, Mas. Itu yang dipercayakan. Adakah skema atau strategi khusus untuk agar tidak seorang ketum itu, apalagi pada saat urusannya lagi banyak di Kementerian Perdagangan, keputusan-keputusan besar partai itu tetap bisa diambil? Ada tidak sih? Kalau di PAN ini kan memang kolektif kolegial, Mas. Jadi antara ketua umum sama wakil ketua umum atau sekjen itu sangat guyup ya. Artinya tidak ada batasan yang tajam. Nah, oleh karena itu Bang Jul sudah menyiapkan semuanya, termasuk membentuk komite pemenangan pemilu yang langsung diketuai oleh saya, dipercaya oleh Bang Jul. Semua provinsi juga sudah membentuk pemenangan pemilu, kabupaten kota juga begitu sampai ke tingkat desa. Intinya kita sudah yakin dengan kerja-kerja kami selama ini, walaupun kalau surveinya Bang Burhan ya kan, Carta dan itu selalu menemukan PAN itu kan di bawah 3%, tapi selalu kami di atas 7%. Itu artinya PAN sudah terlatih lah 4 kali ikutin pemilu.
insya Allah walaupun Bang Jul hari ini kami hibahkan, kami ikhlaskan untuk lebih banyak waktunya, pikirannya, tenaganya di Kementerian Perdagangan, tapi kami yakin tidak akan mengganggu konsolidasi partai dan juga tidak akan mengganggu kerja-kerja Bang Jul di Kementerian Perdagangan. Gitu, Oke. Mas. Terima kasih Mas Yanti. Saya ke Mas Faldo. Mas Faldo, pada saat kita mendengar keterangan Presiden terkait dengan pemilihan Hadi Cahyanto. Nah, saya mau tanya mengenai mungkin detail apa yang sudah diberikan keterangannya oleh Presiden terkait dengan latar belakang dari Pak Hadi Cahyanto ini. Dan sangat erat kaitannya kalau menurut Presiden dengan posisi Pak Hadi sebagai mantan Panglima, kemampuan teritorialnya. Tapi apa yang sebenarnya bisa benar-benar diberikan oleh seorang Hadi Cahyanto pada saat sudah duduk dalam kementerian tersebut, dan mengapa latar belakang ini dianggap bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini sudah terjadi? Ya, sekali lagi bahwa memang Bapak Presiden memiliki ukuran soal fungsi dari kerja itu sendiri, Mas Tim. Dan fungsi kerja ini yang sedang diperkuat lagi dari Pak Hadi dan Pak Zulkifli Hasan yang bergabung. Nah, memang target-target yang kemarin juga disampaikan pasca pelantikan soal adanya jumlah sertifikasi lahan yang jumlahnya bisa jadi harus lebih banyak dibandingkan apa yang sudah dicapai oleh Pak Sofyan Jalil dan Mas Surya Chandra di periode sebelumnya gitu. Nah, jadi kan memang soal reforma agraria ini kan persoalan yang memang cukup krusial sebenarnya, dan ini akan selalu menghadapi challenge yang terus berkembang gitu. Apalagi nanti kita juga melihat bahwa kita memiliki beberapa upaya-upaya untuk memperkuat kita punya aset kebangsaan kita gitu. Terus kita melihat juga ada program IKN dan sebagainya. Nah, dengan latar belakang Pak Hadi sebagai mantan Panglima TNI, sempat juga menjadi Panglima Lapangan di MotoGP Mandalika kalau kamu tidak salah gitu. Jadi memang memang orang yang menjadi kepercayaan dari Bapak Presiden gitu. Jadi kan sebenarnya prinsipnya orang-orang yang diyakini oleh Bapak Presiden bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah yang terjadi gitu. Ya, sama halnya seperti dengan Pak Zul misalnya. Tadi yang kasus minyak goreng dan sebagainya, tapi Pak Presiden percaya dan yakin gitu. Nah, inilah yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden yang seperti kita yakini. Ya, dan apa hubungannya dengan Pak Hadi sebagai mantan Panglima? Apakah ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa mungkin TNI akan lebih bisa dilibatkankah atau apa sebenarnya? Ya, sebenarnya kan Pak Hadi sudah pensiun dari TNI, Mas gitu. Jadi kan kami kira memang tantangan khusus ini yang sedang dicoba dilihat oleh Presiden, approach-nya gitu. Karena kan setiap orang itu kan memiliki approach yang dipengaruhi oleh latar belakangnya gitu. Nah, problemnya begini nih gitu kan. Bapak Presiden kan orangnya kerja gitu. Kita mau ini dipercepat gitu. Nah, pendekatan-pendekatan yang sudah dicoba dengan pendekatan A, pendekatan B, pendekatan C yang telah dicoba. Dan ini yang kami kira selalu menjadi ukuran-ukuran yang diketahui oleh Bapak Presiden gitu. Ini khususnya untuk IKN gitu, Mas Faldo ya? Kami kira kan ada masalah reformasi agraria yang belum selesai. Ada soal sertifikasi tanah untuk rakyat yang targetnya 120.000 yang hari ini sudah mencapai 80.000, sebelumnya 45.000. Nah, ini kan harus diperkuat gitu loh, Mas. Nah, jadinya diperkuat, dipercepat, belum lagi kita berbicara soal digitalisasi, pelayanan untuk urusan tanah dan sebagainya gitu. Nah, jadinya memang untuk masalah ATR BPN gitu, selain tadi yang kami sampaikan di awal bahwa ini memang kebutuhannya mendesak, nah ditambah lagi dibutuhkan penambah kekuatan, makanya wamennya juga kalau ini ibaratnya dari partai yang sama tapi orangnya berbeda, jadi di refresh lah gitu. Jadi memang butuh penambah kekuatan gitu loh. Jadi hal tersebut juga kita lihat di Kemendagri misalnya, yang awalnya Pak Wamen PUPR, berarti ada kebutuhan, misalnya kita melihat ada PJ Gubernur, PJ Bupati yang akan banyak gitu. Jadi sekali lagi menurut kami memang ada kebutuhan yang dihadapi ke depan,
Dan kita butuh orang yang bisa memperkuat dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki, gitu loh Mas. Jadi memang bukan sekedar masalah kedekatan Pak Hadi dengan TNI, tapi justru sistem kerja, cara kerja Pak Hadi yang dipercayakan begitu ya untuk menangani kementerian itu. Baik, saya ke Mas Burhan. Apa artinya pertemuan khususnya yang makan siang? Karena kita tadi seperti ada dua kan tadi yang hal besar di sini, pelantikan menteri dan wakil menteri baru dan makan siang dengan ketua partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah. Apa artinya buat KIB ini, Mas Burhan? KIB kan masih dalam proses dalam proses upaya untuk membentuk sebagai sebuah koalisi ya. Tetapi clue-nya atau ujiannya kan nanti kalau pas capres cawapres ditentukan, soliditas KIB diuji seberapa solid mereka dalam mencapai keputusan dan kesepakatan siapa capres dan cawapres. Jadi saya melihat ujiannya bukan sekarang, ujiannya nanti. Jadi silakan saja KIB berlanjut, silakan berkumpul dan lain-lain, tapi apakah bisa dibilang bahwa ujung-ujungnya KIB ini akan banyak dipengaruhi juga oleh pertemuan yang kita lihat kemarin, koalisi yang kita lihat kemarin, ujung-ujungnya siapa yang akan diajukan oleh KIB? Kembali ke penjelasan awal saya, Tim. Penjelasan awal saya adalah dinamika koalisi 2024 ditentukan oleh internal koalisi pendukung Pak Jokowi sekarang. Nah, kalau kita melihat konstelasi sekarang, setidaknya kan sudah ada minimal dua. Satu, PDI Perjuangan, karena cukup untuk mencapreskan pasangan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Yang kedua adalah KIB, Golkar, P3, dan PAN, itu kekuatannya 23%, artinya cukup untuk mendapatkan tiket, mengajukan pasangan. Nah, kemudian sisanya ada 3, Gerindra, PKB, dan Nasdem. Nah, pertanyaannya, apakah ketiga partai koalisi yang tersisa ini itu membentuk poros baru? Nah, kalau iya, berarti cukup misalnya Gerindra dan PKB. Tinggal Nasdem. Nah, pertanyaannya Nasdem apakah bergabung dengan poros yang ada dalam koalisi atau poros yang sudah ada, entah itu KIB atau PDI Perjuangan, ataukah bergabung dengan Demokrat dan PKS. Jadi saya melihat pertarungannya ditentukan dinamikanya di internal koalisi. Nah, pada titik itu potensi Pak Jokowi sebagai kingmaker, karena sekarang menjadi tanda kutip tuannya ketujuh partai koalisi yang ada di pemerintahan, itu menjadi menentukan. Itu yang tadi saya sebut, bahwa reshuffle sekarang tidak bisa dilepaskan dari selain isu konsolidasi politik. Yang kedua adalah isu terkait dengan desain koalisi 2024. Waktunya memang tidak banyak lagi menuju ke pemilu, tapi di sisi lain anything can happen, apapun yang bisa terjadi di dalam koalisi ini juga bahkan, Mas Burhan. Bagaimana Anda melihat apakah tetap ada kemungkinan percikan di dalam koalisi ini sendiri, mengingat contoh yang tadi Anda berikan saja, katakanlah satu partai Nasdem gitu, yang bisa saja masuk ke poros manapun di dalam koalisi ini, tapi di sisi lain juga punya kekuatan kalau memang mau tidak ikut satupun atau bahkan mengajak yang sudah bergabung dengan poros lain. Ini kan bisa saja menimbulkan percikan-percikan di dalam gitu. Apakah ini masih mungkin terjadikah, atau Anda lihat dengan yang dilakukan kemarin, makan siang bersama dengan segala keakrabannya, tampaknya ini akan tetap solid sampai 2024? Ya, sangat mungkin, karena bagaimanapun ujiannya itu nanti menjelang pendaftaran. Dan tidak selalu Presiden mampu memegang partai-partai yang berada dalam koalisinya. Buktinya misalnya dalam pemilihan cawapres 2019, itu Presiden tidak mampu untuk menggolkan pilihannya. Yang muncul adalah cawapres yang diusulkan oleh partai-partai koalisinya. Jadi tidak serta-merta partai koalisi yang sekarang harmonis di bawah lindungan Pak Jokowi itu akan memunculkan nama-nama yang sama dengan keinginan atau preferensi personal Pak Jokowi. Karena partai-partai punya kemandirian dan punya kepentingan subjektif elektoral yang berbeda-beda. Tidak serta-merta nama yang diinginkan Pak Jokowi itu masuk dalam perhitungan partai. Apalagi partainya bukan hanya satu, ada 7. Kalau istilahnya namanya ini co-opetition.
Ya, ya. Cooperation itu gabungan antara cooperation dan competition. Jadi sekarang sih Mas Yandri bergabung, bekerja sama dengan partai-partai yang ada dalam pemerintahan. Ya. Tapi saat yang sama itu juga memanaskan mesinnya untuk Ada kompetisi juga di situ. Jadi, nah ini ujian juga buat koalisi pemerintahan ya. Ada 4 dari 7 partai pendukung koalisi yang ketua umumnya menjadi menteri. Ada Pak Prabowo, ada Pak Zul, ada Pak Erlangga, ada Pak Soeharto. Jadi saat yang sama harus memastikan Pak Jokowi memberikan legacy dan soft landing 2024, tetapi pada saat yang bersamaan pula itu harus menyiapkan partainya siap untuk menang atau setidaknya meningkatkan perolehan suaranya dibanding pemilu sebelumnya. Itu bukan hal yang mudah. Makanya tadi saya sebut aroma konsolidasi politik kuat gitu ya. Makanya yang menjadi korban koalisi kan 2 menteri yang tidak memiliki afiliasi politik. dan menurut saya itu sesuatu yang wajar. Jadi reshuffle itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari aspek politik. Jadi kalau misalnya ada yang bilang zakon kabinet, itu urusan pujangga di luar sana. Urusan politik adalah real politik. Dan menurut saya wajar kalau Presiden Jokowi menempuh jalan ini. Yang penting kan apakah kinerja dari kabinet baru ini bisa lebih maksimal atau tidak. Nah, di situ bukan soal apakah ini dari partai politik atau dari luar sana. Tidak ada salahnya hal-hal itu. Dan ini mungkin yang menjadi titipan kita, Mas Yandri, kinerja terbaik kita harapkan juga dari Pak Zulhas di posisinya sebagai Menteri Perdagangan. Terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini, Mas Yandri, Mas Burhan, dan juga Mas Faldo. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Tunggu lagi Bang Burhan. Selamat bekerja, Mas Yandri. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih.